Mas Dino, tadi kan Anda udah cerita prestasi-prestasi yang Anda sudah dapatkan dan pengen cita-citanya ke Olimpiade. Nah, di luar itu ada nggak cita-cita lain? Masih berkaitan sama silat? Nah, misalnya mau ngajarin teman-teman, mau bikin padepokan, mau bikin perguruan atau apa? Ada nggak cita-cita lain? Kalau saya sih cita-cita saya membuat regenerasi ya. Nah, itu penting. Regenerasi Ke siapa tuh? ke Adik-adik. adik-adik, ke mungkin yang mau ikut bergabung ke pencaksilat. Jadi nggak cuman sekedar tahu pencaksilat tapi bisa berprestasi di pencaksilat. Itu Jadi, cita-citanya. Iya, cita-cita saya. Gimana? seperti Udah jalan apa belum? Udah jalan. Oh Alhamdulillah. ya? Apa? Gimana caranya? Saya merangkul yang ada di sekolah-sekolah kayak berupa ekskul gitu kan. Oke. Nah, itu saya membuat wadah klub prestasi pencaksilat Oke. dan mengikut sertakan yang ekskul-ekskul ini untuk ikut join. Karena di wadah ini kamu bisa berprestasi dalam pencaksilat seperti itu. Banyak juga responnya dari Banyak. anak sekolah. Karena di ekstrakurikuler pencaksilat itu ada itu. Di Oh, ada sekolah-sekolah ya? tuh ekstrakurikuler pencaksilat itu ada. Wah, kalau kameramen saya ekstrakurikulernya naik kuda. Berkuda dia. Berkuda ya. Iya. Kalau dia bersilat. Dia berkuda. Tapi ada ekskul bersilat ada? Ada silat ya? silat, Wah, ada. anak saya juga punya bela diri. Tapi ini apa namanya? Aikido. Aikido. Nah, bedanya silat, ya, ini Mas ya, bedanya silat sama bela diri lain misalnya Aikido, Taekwondo, karate, Jiu-Jitsu. Itu apa bedanya? Atau sama? Gimana? Aslinya sih sama. Kan kalau misalkan karate ya dari Jepang. Oh, karate dari Jepang, oke. Ya, taekwondo dari Korea. Taekwondo Korea. Silat dari Indonesia. Oh, Sama. tapi itu sama dibilang bela diri. Bela diri. Ya, yang dibilang bedanya ya silat ada seninya. Ada kaidah-kaidah. Oh, silat dibilangnya ada seni seninya, bela diri. namanya seni bela diri. Ya, Kaidahnya seperti apa misalnya? Di Ya, silat itu? seperti yang tadi yang saya ajarin tuh, yang 1, 2. Oh, itu gerakan indah namanya. Indahnya, kaidahnya. Oh, kaidahnya. Jadi kalau di silat itu kalau kategori tanding itu harus memakai kaidah silat. Itu sebelum baku hantam. Oh, jadi mesti kayak nari dulu. Iya, seperti nari, sikap pasar. Baru bentrok. Kalau bela diri lain langsung sikat. Langsung ngajar kan gitu. Itu bedanya silat. Bedanya itu. Ada kaidah-kaidahnya, terus ada apa lagi? Ya, budaya Indonesia. Oh, budaya Indonesia. Iya. Jadi kayaknya atlet pencaksilat kayaknya bajunya keren ya. Keren hitam terus kadang-kadang pakai batik di sini. Batik, iya Betul ya? benar. Oh, jadi itu lebih kepada cermin budaya. Cermin budaya Indonesia. Karena kalau cuman sekedar bela diri, pasti di luar banyak bela diri. Cuman kan di Indonesia sendiri juga punya bela diri. Kalau bukan kita yang mengembangkan atau kita yang mempertahankan, siapa lagi gitu loh. Oh, jadi ibaratnya silat itulah bela diri asli Indonesia. Yes, benar. Nah, itu yang Anda pertahankan dan sekarang Anda kembangkan melalui kegiatan ekstrakurikuler tadi sama anak-anak. Anda bikin klub prestasi. Yes, luar biasa. Karena sudah diakui pencaksilat itu adalah budaya Indonesia oleh UNESCO loh. Oleh UNESCO. Yeah. Oh, IPSI itu singkatan Ikatan Pencaksilat Indonesia. Pencaksilat Indonesia. Oke, itu kantor pusatnya di Taman Mini ya? Iya, benar. Oke. Nah, boleh tahu nggak ada berapa banyak orang Indonesia yang menjadi atlet pencaksilat nasional? Ada berapa banyak? Wah, kayak kalau dibilang banyak sih banyak banget pasti ya. Ada ratusan atau ribuan? Mungkin Atlet bisa nasional ya atlet ya. yang nasional kalau untuk saat ini sih puluhan. Cuman kan yang dulu terdahulu kan banyak nggak banget. saya yang masih aktif maksud saya, yang masih aktif. Masih aktif banyak banget ya, Kak. Nah, itu silat itu setahu saya taunya silat Cimande. Itu kan terkenal tuh. Iya. Di komik, di sinetron. Silat Cimande. Set. Wah, gitu. Nah, itu silat itu memang ada ininya ya, apa istilahnya aliran ya, apa? Perguruan ya, bener nggak sih? Iya, benar. Misalnya perguruan apa misalnya? Misalkan itu tadi yang Cimande ya. itu kalau tidak salah dari Jawa Barat. Oke, ya Jawa betul. Barat.
Nah, ada tapak suci. Tapak suci ini dari mana nih? Tapak suci itu dari Jogja, Dari Jawa Jogja. Tengah. Oke, terus apa lagi? Terus ada dari PSHT. PS PSHT, PSHT Trate. itu teratai. Heeh, Oh, Esa teratai apa namanya? Teratai putih apa? Itu merpati putih. Oh, merpati putih, teratai putih. Oh, teratai dari mana tuh? Esa Trate masih kurang tahu tuh dari Kurang mana tahu tuh ya. Oke, terus apa Makanya lagi yang ada ada? banyak banget Aliran perguruan perguruan pencaksilat. pencaksilat. Ya, Di seperti itu. Betawi ada, di Medan Iya, ada, benar. Makassar ada, Semuanya punya gaya punya, masing-masing. iya. Oh. Nah, untuk menyatukan menjadi pencaksilat nasional gimana ceritanya? IPSI itu yang menyatukan. Oh, IPSI itu yang menyatukan. IPSI yang menyatukan dari gerakannya. semuanya itu. Oh, jadi mungkin ini Cimande. Pas Iya, nonjok, ini teratai. Jadi IPSI punya satu gerakan namanya jurus tunggal baku. Nah, itu Jurus diadopsi tunggal baku. jurus tunggal baku IPSI. Ya. Nah, itu di gerakan itu diadopsi oleh semua gerakan-gerakan pencaksilat yang ada di Indonesia. Oh, kamu tahu ada berapa perguruan pencaksilat di Indonesia? Kamu tahu nggak? Ada berapa? Saya kalau dihitung jari saya nggak kuat nih. Artinya dari Sabang sampai Merauke Itu di ada. masing-masing daerah punya perguruan pencaksilat sendiri-sendiri. Iya. Gayanya sendiri, Gayanya alirannya sendiri, sendiri, dan seterusnya gitu. Dan seterusnya sendiri. Oh. Mereka punya ciri khas masing-masing. Tapi sama Ikatan Pencaksilat Indonesia ada namanya jurus baku. Jurus baku yang sudah dibakukan oleh IPSI, Misalnya yaitu jurus tunggal, jurus tunggal, jurus regu. jurus regu. Oh, itu baku dah. Nah, dan itu yang dipertandingkan. Oh lah iya, nanti kalau masing-masing daerah pakai gerakan sendiri-sendiri Sendiri bingung. aneh, iya. Mukulnya yang satu begini, yang satu Iya. begono, kan nggak nyambung. Iya. Pernah ketonjok sama musuh nggak? Wah, pasti sering itu. Ketendang? Sering juga. Sering juga. pasti Wah, itu. itu kontak fisik ya? Pencaksilat itu kontak fisik Iya, nggak sih? kontak fisik, full body contact. Cuman Full body kita pencaksilat itu tidak menyerang ke kepala. Kalau untuk prestasi ya. Ya. Tapi pencaksilat yang profesional itu boleh, seperti yang MMA itu ada tuh. Oke, jadi pencaksilat itu salah satu. Nah, ini saya baru tahu nih, sorry nih ya. Tidak boleh menyerang kepala. Iya. Tinju kan boleh. Iya, MMA boleh. boleh. Oke, terus apa yang karate nggak boleh, cuman Karate nempel aja. Nempel doang, oke. Tapi boleh nyerang kepala. Oke, kalau pencaksilat nggak boleh. Nggak boleh. Terus apa lagi yang nggak boleh? Misalnya Kuda. nendang. Nendang boleh. Kalau di kempo kan ada protektor. Iya, Kalau di silat, pakai. oh pakai Pakai juga. juga. Ditendang boleh. Ditendang boleh. Oh. Cuman yang membedakan itu tidak boleh kepala, tidak boleh patahan. Patahan tuh maksudnya gimana? Patahan tuh kayak misalnya patah gitu. Nyerang, kita tangkis terus dipatahin, nggak boleh. Terus dikunci juga nggak. Tangannya dipatahin. Iya, nggak boleh dong. Patah. Kan silat kan identik kayak Cimande kan patahan tuh. Iya. Iya, tapi nggak boleh kalau di dalam prestasi. Nah, ini Mas Dino, ini kan kamu udah atlet nasional, udah jago lah ya, namanya udah punya medali emas, udah jago, udah ngerti lah gerakan tek-tek. Nah, mungkin bisa diceritakan dalam kehidupan sehari-hari gitu. Nah, misalnya ada contoh, kamu pernah nggak ngapain, di mana gitu kan, memakai ilmu kamu, misalnya menolong orang atau apa, atau pernah kejadian apa gitu, pernah nggak? Dipraktekkan dalam sehari-hari, bukan dalam bentuk ya. pertandingan ya, Iya. tapi dalam kehidupan sehari-hari. Gimana? Pernah nggak? Kalau untuk membela diri sih Bang pernah. Hmm. Ya ada Kejadiannya gimana tuh? ada suka jahil gitu. Itu Nggak pernah kejadian kayak gimana? waktu itu saya waktu SMA ya. Ya. Waktu SMA itu ya biasalah anak-anak SMA pulang naik angkot gitu Ya, kan. oke. Ada jambret gitu. Oh, jambret. Iya, jambret anak. Kamu di jambret apa jambret? Jadi teman saya yang di jambret. Oh, temenmu di jambret. Teman Oke. saya di jambret. Nah, terus akhirnya ya nolongin lah temannya itu. Hmm. Ya dikeluarin dikit lah. Keluarin Gitu, dikit Kak. ilmunya. Iya. Ketangkep dianya, si Ketangkep. jambretnya. Gitu. Jadi ya seperti itu. Tapi kalau misalkan ada yang menantang kita, nah Ya. kita seperti ilmu padi Bang. Gimana tuh? Semakin berisi, semakin menunduk. iya, jangan sombong. Nah, seperti itu. Misalnya, pernah kejadian gitu? Ya, Wah, lo anak kecil berani-berani lo sama gue kan. Ente kan kecil kan? Iya. Lo karena kecil berani-berani sama gue. Nah, terus apa sikapmu? Kalau saya sih ya saya biarin aja sih Bang. Oh, selama Gitu. nggak dicolek. Selama nggak dicolek dan Oh, walaupun gitu. dicolek pun juga ya mungkin Ya. ya saya biarin aja gitu. Karena saya merasa saya latihan nih, dia enggak.
otomatis kalau misalnya dihitung data saya bisa menang. Oh, Gitu, karena gitu. kamu latihan terus Saya setiap latihan hari. terus Iya, iya, gitu. iya. Kan mereka kan cukup ngomongin ini. Tapi kan dia Ngomong kan nggak doang tahu. biasanya ngomong doang. Iya. Daripada misalkan dia rugi, kita pun pasti rugi dong. Iya, iya. Nanti entah itu biaya pengobatannya dia, kita juga sendiri yang nanggung, kemudian kita juga menghindar gitu. Oke. Lebih baik menghindar. Oke. Seperti Nah, itu dari pengalamanmu ini sudah mendalami ilmu bela diri pencaksilat. Nah, hal-hal apa sih yang kamu rasain sampai hari ini? Misalnya kamu menjadi lebih, tadi kamu bilang kayak ilmu padi, terus mungkin jadi lebih percaya diri, mungkin ada nggak hal-hal seperti itu? Lebih bisa mengontrol emosi, Bang. Oh gitu. Kayak waktu SMA tuh yang kayak teman Nah, saya SMA sih itu kan masih emang kan emosinya selengean kan semua, kalau namanya juga tinggi-tinggi kan. SMA. Iya. Semakin Terus? lama semakin berjalannya waktu emosi itu bisa dikontrol gitu, Bang. Woi, bagi duit bro, gitu. Dulu kan kamu kasih, sekarang? Kalau dulu enggak, Bang. Kalau dulu bagi duit mau siapa lu gitu. Oh gitu. Oh, terbalik ya? Iya, Bang. Kalau sekarang bagi duit dong. Ya udah kasih aja lah buat jajan Iya. mungkin lah gitu. Mana duitnya? Santai, jadi lebih santai ya? Iya, Bang, gitu. Jadi menanggapinya itu lebih santai, rileks gitu. Terus berpikirnya juga tapi bisa lu nggak lebih rugi panjang. kalau datang, woi, Dino, bagi duit dong gue. Kamu kasih. Gue mana? Kamu habis ntar duit lu lama-lama. Kan rugi kan pikiran manusia, Bang. Apa? Rugi itu pikirannya manusia. Oke, ya. Nah, kalau misalkan kita kasih dia dengan mungkin dia lagi butuh. Nah, nanti kan siapa tahu kita bisa dibalas sama Allah gitu. Oh, Gitu, Bang. mantap. Ya udah. Tolong nanti sebelum pulang dari sini, kamu tinggalin dompetmu di sini aja. Masya Buat Allah. kita. Ini kameramen belum makan. Udah 3 hari. Nantilah Oh. keluar. Jadi membuat kita lebih percaya diri, lebih sabar, bisa ngontrol emosi, terus apa lagi? Bijak sih, Bang. jatuhnya. Bijak ya. Jadi maksudnya nggak meledak-meledak lagi Ya, kayak benar. zaman Kayak SMA kamu zaman-zaman bilang tadi SMA. kan. SMA kan ngotot-ngototan, tawuran kan gitu Tawuran, kan. Nah, sekali sekarang colek hantam gitu. mantap. Nah, sekarang udah Lebih- direm semua itu. Iya, sudah direm gitu. Nggak Sudah pernah ada yang ngajak tawuran lagi. Nggak pernah sih, Bang, Mas. Antar warga gitu ya. Antar warga. Nggak, tampangnya masih kayak SMA bro. Masih kecil ini. Gitu ya. Kuliah di mana dulu Mas Dino? Saya kuliah lulusan UNJ, Universitas Negeri Jakarta. Universitas Negeri Jakarta. Iya, S1 FIK, Fakultas Ilmu Olahraga. Oh, Fakultas Ilmu Olahraga. Berarti kalau nanti berhenti jadi atlet jadi guru ya? Ya bisa jadi guru, kamu bisa udah- jadi pelatih. Kamu udah punya cita-cita atau planning itu sampai kapan gue mau jadi atlet nasional? Sekarang umur 23. Sama 23. Kira-kira sampai umur berapa gue harus tembus olimpiade? Kan ada batas umur kan? Iya, heeh. Berapa tuh batas umur olimpiade? Olimpiade 33 kalau 33, oke. Berarti kamu masih ada kesempatan 10 tahun lagi 10 tahun. supaya bisa tembus olimpiade. Nah, pasti ada pensiunnya kan, namanya atlet. Iya, heeh. Nah, betul kan? Nah, Betul. pensiunnya itu ente mau ngapain? Udah punya rencana belum? Kalau pensiunnya ya itu ya tadi mengembangkan regenerasi. Oh, bikin gitu. perguruan silat. Enggak, kalau bikin perguruan silat sih enggak. Jadi klub prestasi Oh, jatuhnya. klub prestasi. Klub Wah, prestasi. namanya Dino Bima Sakti. Wah, keren. Dino Bima Sakti Club gitu ya. Iya. Oh, namanya klub prestasi. Klub prestasi. Oke. Ngomong-ngomong, menjadi atlet nasional, terutama pencaksilat, itu banyak duitnya nggak sih? Enggak, gue nanya aja. Iya, penasaran. Enggak. Kenapa gue nanyain? Karena kalau kita nonton di TV, Iya. di TV nih, Heeh. juara 1 medali emas, juara 2 perak, 3 perunggu. Lo dikasih duit apa kagak sih sebenarnya? Kalau masih medali itu ada, Bang. Oh, kalau medali dapat duit. Ada ya. Oh. Kalau misalnya nggak medali ya tidak ada gitu. Oh, jadi kalau ya istilahnya lo ikut kompetisi kalah ya kalah Ya aja. kalah aja. Tapi kalau medali emas, perak, perunggu masih dapat Masih uang dapat, lah gitu. iya. Ya kan atlet kan kerjaannya tanding. Dapat duit. Iya. Bener dong? Bener. Nah, sekarang setahun 2020 ente nggak tanding. Gimana caranya dapat duit? Ya kosong, Bang. Tabungan, Bang.
Sama-sama sama kayak saya Mas Bro. Aduh. Apa? 2 medali. Enggak. Ya kan kita sering lihat mungkin sudah sepuh, tidak ada biaya hidup, medalinya kan dijual kan banyak kan? Iya banyak. Berita-berita itu kan medalinya digadai, dijual untuk membiayai kebutuhan hidup. Nah, pertanyaan saya jadi atlet nasional tuh ada jaminan sosialnya nggak? Nah, seperti kamu bilang tidak ada pertandingan selama setahun 2020, betul? Iya. Berarti tidak ada pemasukan. Betul dong? Betul. Nah, ente makan minum dari mana? Jadi kalau seorang atlet sudah masuk kayak contohnya Pelatda, Ya. PPLM, Pelatnas, mereka tuh per bulannya digaji bang. Oh, Itu. istilahnya uang Iya. sakunya. Dan ketika pun mereka sudah mengharumkan nama Indonesia, Hmm. diperhatikan oleh pemerintah Indonesia. Kayak contohnya diangkat menjadi PNS di Kemenpora dan Iya, lain-lain seperti itu. Oke. Nah, untuk dirimu sendiri PNS apa enggak? Saya belum bang, belum mengajukan. Oh, kamu belum majukan jadi PNS belum? Iya, belum. Oh, tapi dapat uang saku bulanan. Nah, Masih bisa makan, masih bisa makan, bisa ini, bisa bisa kopi. minum, bisa kopi. Nah, ngerokok nggak boleh ya? Nggak boleh dong bang. Nggak boleh, atlet nggak boleh ngerokok. Iya. Tapi Nggak cuma atlet doang sih. ya sebenarnya iya. Lu nyinggung gue dong. Iya. Kalau nggak ngerokok kayaknya gimana gitu Mas Bro ya. Pusing ya? Tapi Iya. belajar silat oke. Justru dengan saya ngerokok, belajar silat Belajar olahraga. Nikotinnya keluar. Asik. Asik. Bisa aja Bro. Iya. Oke Mas Bro. Wah, luar biasa menjadi atlet silat itu ternyata tetap digaji. Nah, itu yang Alhamdulillah. penting buat beli makan, minum, ngopi. Nah, Mas Bro, kamu punya tips nggak? Tips buat teman-teman di luar sana yang mungkin masih awam soal silat. Wah, gerakannya keren. Gue pengen belajar silat. Gimana caranya ya? Nah, gitu. Mungkin buat kebugaran. Mungkin satu step lagi buat prestasi. Nah, punya tips-tipsnya nggak? Langsung ikut aja kali, join ke perguruan-perguruan masing-masing. Karena di Jakarta aja itu perguruan ada banyak bang. Oke. Nah dan di situ pencak silat juga udah bagus-bagus. Mm-mm. Ya jadi langsung masuk aja ke perguruan-perguruan tersebut, nanti mendaftar Jadi langsung ikut anggota latihan. ya belajar silat dari dasar. Dari dasar. Oh. Nah, untung-untung juga diarahkan ke prestasi. Oke. Jadi Nah kalau seperti itu. misalnya di Instagram sama YouTube ada nggak gerakan-gerakan dasar silat yang pengen saya ikutin misalnya? Ada, Bang. Tutorial. ada sudah Ada ya? banyak sudah banyak banget kalau di YouTube untuk YouTube sama channel Instagram ada. Oh. Kalau di YouTube contohnya channel Silat Edutainment. Silat Edutainment. Nah itu membahas seputar silat, teknik-teknik dasar silat, apa aja yang ada di silat itu membahas Begitu. seperti itu. Oh, itu siapa yang bikin atlet-atletnya berarti ya? Iya itu. Oh, berarti bisa direkomendasi Bisa tuh ya. direkomendasi. Silat Edutainment. Silat Edutainment. Nah, kita belajar gerakan-gerakan dasar dari situ kan. Iya benar. Gerakan Gerakan seninya. teknik ya seperti kuda-kuda tadi itu ada. Oh, iya. Oh, di situ. Di situ Instagram juga ada. Instagram juga ada. Nah, kalau kamu sendiri ikut perguruan silat mana nih aslinya? Saya Tapak Suci Tapak Suci di daerah mana? di daerah Jakarta. Oh, di Jakarta. Iya. Perguruan silat Tapak, Tapak Suci. Suci. Wah, iya. Kayak judul film ya. Judul film silat kan sih? Oke. Kemudian di dalam waktu dekat ini kan kita kan nggak tahu nih pandemi kapan berakhir nih, Mas Dino ya. Mungkin ada acara atau ada kegiatan atau ada apa gitu mengenai pencak silat, ada event atau apa gitu? Di dekat ini ada pertandingan virtual ya Bang ya. Pertandingan virtual. Oh, ya? live secara live virtual competition. Ya. Itu diselenggarakan oleh Nov Organizer. Heeh. Itu jadi pertandingannya itu Gimana yang tuh? seni Bang. Oh, yang seni. Yang seni khusus Oh. seni aja. Yang tunggal ataupun yang ganda atau bergu. Atau bergu. Oke, Ya, itu jadi kapan? Itu di bulan Maret. Di bulan Maret nanti. Di bulan Maret nanti. Live. Apa? Live. Zoom atau TV atau Zoom. Via Zoom ya. Oh. Jadi Nanti tayang di Cowboy Show juga. Kenapa? Nanti live di Cowboy Show juga. Oh, nanti live di Cowboy Show. Weh. Sip. Mas Bro. Ya. Buruan subscribe channel Cowboy Show karena seperti yang diomongin Mas Dino tadi, ada pertandingan live live virtual competition. kejuaraan Pencak seni silat. pencak Iya. silat
dan akan ditayangkan di channel YouTube Cowboy Show. Wes, mantap. Luar biasa. Baru mantap itu Mas Bro. Set 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 set. Set, jangan set gini, set. Jangan set gini. Nyopet namanya. Iya. Infonya infonya sudah tersebar ke sudah di medsos sudah ada. Sudah di medsos ya. Sudah di YouTube, Instagram, itu sudah promonya sudah. disebarkan. Facebook. Gimana antusias teman-teman pesilater? Wah, ini sangat bagus ya karena Oke. sekarang peserta sudah hampir 300 peserta udah 300. Buset. Ada ini targetnya sampai berapa gitu? Target sih sebanyak-banyaknya sih, Mas. Target berapa? Karena udah lama nggak Iya. karena udah lama nggak ikut Karena kita kejuaraan ya? banyak latihan tapi pertandingannya ngapa-ngapain ya? iya, Wah. seperti itu. Udah ikut saya ke terminal banyak yang mesti Ayo, dikerjain tuh sono. Iya. Jadi teman-teman, sebentar lagi bulan Maret itu ada kejuaraan virtual, kejuaraan seni pencaksilat. Oke, Mas Dino ya. Iya. Mas Dino peserta atau panitia? Saya brandnya tuh, Bang. Maksudnya? Brand ambasadornya Oh, tuh ya. brand ambasadornya luar biasa. Luar biasa. Jadi buat teman-teman silahkan nanti tunggu di bulan Maret, dan buat teman-teman lain yang misalnya kepengen belajar silat segala macam itu nanti bisa hubungi Mas Dino ya kan gitu. Kalau mau nonton gerakan-gerakan silat Mas Dino ada di YouTube atau di Instagram? Ada di YouTube aja, ada di YouTube. Kamu punya YouTube? Saya tidak punya YouTube. Klik aja nama saya keluar itu. Oh, klik namanya Dino gimana? Dino Bima gitu aja. Dino Bima keluar Keluar itu videonya. pertandingan-pertandingan Oh, saya. pertandingan-pertandinganmu. Oh, Sudah banyak yang upload juga. wes luar biasa. Oke, Mas Dino, terima kasih ya waktunya. Terima kasih sudah juga. datang ke studio podcast Cowboy Show. Terima kasih waktunya, terima kasih sharingnya, ceritanya, pengalaman. Semoga obrolan kita ini bermanfaat buat teman-teman di luar sana, terutama teman-teman yang amin. belum kenal Pencaksilat. silat kayak apa segala macam. Amin. Mungkin dengan lewat cara kita ngobrol menjadi tertarik, syukur-syukur jadi atlet. Atlet. Oke. Dan jadi atlet tenang, ada uang kopi. Iya. Gitu. Oke, Bosku. Oke, Terima oke, kasih ya. Bang. Sama-sama, saya Sukses juga terus. terima kasih. Medali emasnya tambah banyak terus. Amin. Sukses juga buat channel Cowboy So, Show. mantap. Baik teman-teman, terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dumpang